Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Lebih Maryam. Hari ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang padi yang berumur panjang ya. Jadi ini padi sebenarnya padi gunung yang kita tanam di lahan sawah. Jadi umur padi ini lebih daripada 4 bulan. Biasanya padi ini ada yang sampai 6 bulan. Ketika kita tanam di sawah maka biasanya padi sawah berumur 120 hari atau tepatnya 4 bulan dari pengolahan tanah. Nah, sementara padi gunung ini 5 sampai 6 bulan. Jadi ada selisih umur panennya. Nah, jadi untuk kita tanam di lahan sawah, kita harus memperhitungkan uh, awal penanaman agar waktu panen itu bisa serentak dengan padi sawah. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena seperti Anda lihat di video ini banyak sekali buah-buah padi ini yang sudah diserang hama burung perit ya, atau burung pipit. Nah, jadi ada beberapa cara untuk cegah burung merusak tanaman padi, seperti yang sudah lazim dilakukan oleh petani-petani di daerah kita atau di mana saja pada umumnya. Yang pertama dengan mengikat tali dengan yang diberikan kantungan-kantungan plastik seperti ini untuk mengusir burung. Dan ini tidak akan efektif kalau tali ini tidak bergerak. Jadi harus bergerak. Artinya harus ada yang menggerakkan. Baik dia angin maupun tenaga manusia. Nah, ini kendalanya ketika pagi hari dan sore hari, di mana jumlah burung yang menyerang itu memang pada saat-saat seperti ini, pada pagi hari dan sore hari. Justru pada waktu itu belum ada angin, maka perlu adanya tenaga manusia yang menggerakkan tali ini. Ini kendalanya, kalau tidak bergerak dia tidak dapat mengusir hama burung. Kemudian yang kedua, diberikan tali pita seperti ini, pita kaset yang sudah rusak, karena apabila angin meniup, adanya angin dia akan bergerak, dan ini bisa mengusir burung karena kilatnya itu. Nah, bisa Anda perhatikan itu di burung pipitnya sudah hadir. Nah, padahal dekat sekali dengan kita. Tapi dia tidak takut dengan manusia. Paling agak menjaga jarak. Begitu kita tinggalkan lahan sawah, dia langsung menyerbu. Ya, sudah terbang dia. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan menggantungkan kaleng pada kayu yang dipancangkan, kemudian ditarik dengan tali sehingga menimbulkan bunyi. Atau dipasang seng, kemudian digantungkan benda yang berat seperti palu, besi, seperti itu. Kemudian ditarik, dipasang karet supaya dia mental waktu kita tarik, sehingga benda yang kita tarik itu bisa memantul ke seng ya, sehingga menimbulkan bunyi. Nah, itu juga bisa mengusir burung untuk sementara. Nah, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat seperti ini. Ini juga menggunakan kaleng. Ini sudah pernah saya upload di video sebelumnya, bisa Anda lihat. Nah, seperti ini ya. Ini juga kalau ada angin. Kalau ada angin dia akan bergerak kemudian menimbulkan bunyi. Ini juga cukup efektif mengusir ya, tapi dia harus pasang satu petak lahan 1/4 hektar
itu butuh 2 atau 3. Ya. Kemudian itu cara keempat. Cara kelima. Cara kelima, kita memasang orang-orangan. Nah, kalau yang kalian tadi kita sebutkan ini ya, nah, itu bunyi kalau kita tarik dari tempat, dari gubuk, bisa kita tarik dari pakai menggunakan tali. Kemudian yang ini, nah ini ya, kita pasang orang-orangan, itu cara yang kelima. Jadi sudah banyak sekali cara ya, tali diikat plastik, tali yang diikatkan karung dan kaleng yang diisi dengan batu-batu kecil supaya berbunyi. Kita tarik. Yang ketiga menggunakan pita. Yang keempat menggunakan alat seperti yang kita sebutkan tadi. Yang kelima kita gunakan orang-orangan. Nah, jadi apabila ini kondisi hari ini, semua padi sudah dipanen. Tinggallah padi kita ini. Sisanya sekitar 30 meter nih. Lebih kurang ya, 30 meter. Nah, semua burung yang ada di sawah ini menyerbu ke padi kita yang tersisa ini. Makanya pas saya sebutkan tadi, penting sekali kita menghitung jumlah hari panen atau umur panen, supaya kita bisa menghindari serangan hama burung seperti ini. Ada satu cara lagi yang hari ini kita akan terapkan, yaitu dengan membungkus buah ini dengan plastik. Tentu saja cara ini tidak akan efektif jika padi yang kita tanam itu dalam jumlah yang banyak. Tapi karena ini untuk bibit, kita tanam sedikit, masih efektif ya, kita bungkus dengan plastik. Jadi nanti ada 6 rumpun, kita ikat, kita satukan, kita sungkup dengan plastik. Nah, bisa Anda perhatikan ya, banyak sekali burung yang padahal itu dekat dengan kita, tapi karena dia sudah kelaparan, tidak ada makanan yang lain, jadi dia menyerbu kemari. Jadi kalau sudah seperti ini, tidak bisa kita pakai teori pagi dan sore. Nah, kalau sudah seperti ini, siang-siang pun dia serang. Nah, ini contoh. Ini yang paling ujung ya, paling jauh dengan tempat kita. Malai yang besar-besar tapi habis disantap oleh burung. Ya. Nah, kita niatkan sedekah aja nih. Tapi jangan diniatkan semua. Jadi rugi kita nanam padi hanya untuk kasih makan burung seperti ini. Ya. Sementara kita punya tujuan lain yang lebih utama, yaitu dengan menyimpan benih untuk di masa yang akan datang, musim tanam yang akan datang. Oke. Jadi ini kalau kita perhitungkan sekitar 20% sudah dipanen sama burung ya. Jadi perlu kita lakukan penyelamatan hari ini dengan cara membungkus. Oke, kita akan lihat bagaimana cara membungkus. Kemarin kita juga sudah melakukan pembungkusan pada padi, ini juga padi yang kita bawa dari Thailand. Ini masih penyesuaian. Jadi kita tanam nih satu batang. Jadi nampak nanti mana yang bagus seperti ini nih. Ini bagus, kita ambil bibitnya. Nah, untuk sebelum memasuki masa panen ini kita perlu lakukan penyelamatan dari serangan hama burung. Ya, ini tali pita yang kita pasang. Kalau angin bergerak nih juga bisa mengusir burung ya. Jika padi yang lain belum dipanen. Tapi kalau semua sudah dipanen, tinggal padi kita. Bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan. Nah, ini sudah banyak yang dimakan burung. Ini padi monster namanya ya, padi mutan. Nah, seperti ini, dibungkus seperti ini. Jadi diikat kemudian dibungkus. Ikat, dibungkus. Tidak ada cara lain.
mesti cara ini ya, kalau nggak selamat nanti. Jadi hari ini kita akan melakukan pembukusan pada tanaman padi yang di sana ya. Ini cara terakhir, walaupun ini cukup berat karena harus kita bungkus semua. Jadi tetap harus kita lakukan karena ini serangan burung sudah luar biasa. 5 cara yang tadi di awal tidak efektif. Jadi ini cara ke-6 ya, cara ke-6. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang ada di daerah lain yang mungkin cara penanganan hama burung ini berbeda-beda setiap daerah ya. Jadi kita bisa saling berbagi ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sana. Oke, untuk cara yang itu cara terakhir ya. Sebenarnya ada cara satu lagi yang jika padi ini memang sudah dipanen sekitar 75% sudah bisa dipanen, artinya sudah matang belum sampai matang ke pangkalnya, tapi sudah sebagian besar sudah bisa panen, sebaiknya dipanen. Kalau kondisinya seperti ini, jangan sampai semuanya dihajar sama burung ya. Jadi kita sudah lakukan pemanenan sebagian, atau kita pilih buah-buah yang sudah duluan matang. Kita gunakan, kita potes saja dengan tangan bisa. Kalau padinya itu mudah patah, seperti padi ini mudah patah, bisa kita petik dengan tangan, atau kalau tidak bisa kita pakai gunting, atau kita pakai ani-ani seperti ini ya. Kita pakai ani-ani seperti ini di sini. Kemudian ini bisa dilihat ya, di internet banyak video-video tentang penggunaan ani-ani. Saya tidak bahas lagi di sini. Bisa Anda buat secara sederhana seperti ini. Kalau bisa gagangnya ini bulat, bulat agar tidak lebih mudah kita gunakan. Ini hanya sifatnya darurat ya. Pasangkan pisau di sini ya, pakai lem, dilem aja. Di internet banyak nih cara pembuatan ani-ani seperti ini. Jadi bisa kita panen dengan ani-ani mana-mana buah yang sudah matang. Jadi saya tidak perakakan lagi karena sudah ada yang kita panen kemarin sore ya, seperti ini ya. Ini mau kita jemur. Kenapa saya tidak buka lagi ini? Ini padi ini memang mudah sekali rontok, jadi seperti ini aja ya. Saya kasih tahu. Dipanen sebagian. Ya. Oke, demikian 8 cara, 7 cara, 7 tambah 1 8 cara. Coba nanti Anda lihat, nonton lagi dari awal. Kalau nggak salah ada 8 cara yang saya terapkan pada padi benih padi AM01 ini. Inilah hasil penyelangan antara padi Mahakam Hulu dengan padi lokal Aceh, sehingga umurnya sudah sedikit lebih genjah, dan dasarnya dari 6 bulan, ini sekarang tersisa 4 bulan sejak tanam, artinya sekitar 4,5 bulan dari penyemaian, 4,5 bulan. Kelebihan padi ini tahan hama, tahan kering, mudah perawatan, dan tidak perlu dilakukan pengolahan tanah. Jadi padi ini bisa ditanam dengan biaya yang lebih sedikit ya. Jadi biaya olah tanah, biaya tanam tidak lagi diperlukan, hanya diperlukan pemupukan, bahkan penyiangan tidak dibutuhkan, air pun tidak dibutuhkan secara banyak, hanya pada awal-awal masa pertumbuhan itu pun sedikit saja. Nah, ini padi lahan tegalan, padi lahan kering. Kita siapkan plastik bekas untuk kita sungkup. Demikian yang bisa saya share pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.